Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semua, ibu akan menjelaskan materi kita mengenai haji dan kurban. Nah, haji ialah berkunjung ke Baitullah untuk menunaikan beberapa amalan haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam yang mampu. Nah, syarat haji. Syarat haji ialah segala sesuatu yang harus ditunaikan sebelum melaksanakan ibadah haji. Adapun syarat haji, Islam, baligh, berakal, mampu, dan merdeka. Nah, yang kedua rukun haji. Rukun haji ialah segala sesuatu yang harus dilaksanakan pada saat menunaikan ibadah haji. Kemudian ihram disertai dengan niat. Sebelum memakai kain ihram dianjurkan mandi ihram terlebih dahulu. Selanjutnya wukuf di Arafah. Wukuf adalah berdiam diri sambil berzikir dan mendengarkan khutbah pada tanggal 9 Zulhijjah di Arafah. Kemudian tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Syarat tawaf pertama suci dari hadas dan najis. Kedua, menutup aurat. Ketiga, dimulai dan diakhiri dari sudut Hajar Aswad. Nah, sekarang macam-macam tawaf. Tawaf kudum yang dilaksanakan ketika jemaah haji baru tiba di Mekah. Tawaf ifadah, tawaf yang harus dilaksanakan oleh setiap jemaah untuk memenuhi rukun haji. Tawaf wada yang dilaksanakan oleh setiap jemaah haji ketika akan meninggalkan kota Mekah. Kemudian tawaf sunnah yang dilaksanakan setiap saat. Dan tawaf najar, tawaf yang dilaksanakan untuk memenuhi nazar yang telah diucapkan hukumnya wajib. Kemudian sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa sampai Marwah sebanyak 7 kali. Lanjut yaitu tahallul. Tahallul artinya bercukur atau memotong beberapa helai rambut sebagai pertanda telah bebas dari larangan dalam ibadah haji. Yang terakhir tertib. Tertib artinya urutan semua rukun harus dilakukan dengan berurut, tidak boleh dibolak-balik. Larangan haji. Laki-laki memakai pakaian berjahit, memakai sepatu yang menutup mata kaki, memakai penutup kepala yang melekat seperti topi. Perempuan dilarang menggunakan kaos tangan dan menutup muka atau memakai cadar. Laki-laki dan perempuan dilarang memakai wangi-wangian, memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut, memburu atau menganiaya hewan, menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi, mencaci, bertengkar, berkata kotor. Kemudian wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian amalan dalam ibadah haji yang apabila tidak dikerjakan hajinya tetap sah, akan tetapi harus membayar dam. Nah, niat ihram dari mikat, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah Aqabah, mabit atau menginap di Mina, melontar jumrah ula, wusta, dan Aqabah, tawaf wada. Macam-macam dam nusuk, dam yang harus dilakukan dengan menyembelih kambing bagi orang yang ibadah hajinya
mengambil haji tamattu dan qiran. Dam isya'ah, dam yang dilakukan karena melanggar larangan-larangan ihram. Mikat haji, mikat zamani. Haji mikat bermula pada bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah, yaitu ketika ibadah haji dilaksanakan. Umrah, mikat zamani bermula sepanjang tahun pada waktu umrah dapat dilakukan. Mikat adalah batas waktu bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah untuk memulai ihramnya. Mikat makani, Mekah bagi orang yang tinggal di Mekah. Zulhulaifah bagi orang yang datang dari arah Madinah. Zufah bagi orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi. Yalamlam bagi orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia. Kornul Manazil bagi orang yang datang dari arah Nazdi, Yaman, Nazdil, Hijaz. Zaturkin bagi orang yang datang dari arah Irak. Macam-macam haji, haji tamattu, ibadah haji yang dilaksanakan setelah umrah. Haji ifrad, ibadah haji yang dilaksanakan sebelum ibadah umrah. Haji qiran, ibadah haji yang pelaksanaannya bersamaan dengan umrah. Nah, hikmah haji. Pertama, membentuk sikap disiplin. Kedua, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, menambah pemahaman terhadap sejarah, khususnya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Selanjutnya memperkuat ukhuwah Islamiyah, kemudian membentuk dan menjadi pribadi yang lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak ibu semua, mari kita simak video mengenai pelaksanaan tawaf berikut ini. Rukun umroh kedua, tawaf dan pelaksanaannya. Pertama, sebelum melaksanakan tawaf, jamaah wajib dalam kondisi suci dari hadas kecil dan besar. Kedua, menutup seluruh aurat. Ketiga, sebelum tawaf dimulai, disunahkan bagi laki-laki untuk berittiba saat memakai kain ihram pundak kanan terbuka. Ketika sampai area tawaf dan melihat Ka'bah, jamaah disunahkan membaca doa melihat Ka'bah. Pembacaan doa dipimpin tour leader. Kelima, tawaf 7 putaran diawali dan diakhiri di Hajar Aswad. Setiap melewati Hajar Aswad dianjurkan isyarah, tangan seolah-olah mengusap dan mencium Hajar Aswad. Keenam, selama tawaf pundak kiri harus selalu menghadap Ka'bah. Dan ketujuh, selama tawaf dianjurkan tidak berbicara sesuatu yang tidak penting selain berdoa. Kedelapan, selama tawaf
Makruh hukumnya menahan kencing, buang air besar, buang angin, dan menahan lapar. Kesembilan, setelah tawaf disunahkan untuk berdoa searah dengan multazam, kemudian melaksanakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Bacaan sholat sunnah tawaf sama seperti sholat sunnah ihram umroh. Dan saat sholat, bagi laki-laki posisi pundak kanan ditutup kembali sebagaimana sebelum melaksanakan tawaf. Dan yang ke-10, selesai sholat dilanjutkan meminum air zam-zam dengan menghadap Ka'bah dan berdoa sesuai hajatnya masing-masing.